Anda pasti sudah tahu hewan apa ini? Konon katanya, racun kalajengking berharga mahal dan memiliki manfaat yang luar biasa. Apa benar racun kalajengking mahal? Apa ada manfaatnya? Dan bagaimana cara aman untuk memerah racunnya? Dan mungkin masih banyak pertanyaan lain tentang hal ini. Kali ini kami akan membahas kalajengking dan fakta menarik yang ada pada kalajengking. Simak video kami hingga selesai. Siapa yang tidak tahu hewan ini? Kalajengking adalah arachnida atau serangga yang memiliki 8 kaki seperti saudaranya yang lain, yakni laba-laba, tungau, dan kutu. Kalajengking baik dari ordo Scorpiones dan Scorpionida merupakan salah satu dari sekitar 1.500 spesies arachnida memanjang yang ditandai dengan ekor melengkung tersegmentasi berujung dengan sengat berbisa di bagian belakang tubuh dan sepasang capit menggenggam di depan. Meskipun kalajengking paling umum dan beragam hidup di habitat gurun, mereka juga dapat hidup di banyak habitat lain. Kalajengking sekilas terlihat seperti lobster kecil. Kemungkinan kalajengking merupakan hewan pertama yang berpindah dari air ke darat ratusan juta tahun yang lalu. Ya, mereka sudah ada sejak zaman dinosaurus loh. Fosil kalajengking dari Skotlandia ratusan juta tahun yang lalu menunjukkan bahwa penampilan mereka tidak berubah selama ribuan tahun. Tetapi saat ini, ukuran kalajengking hanya setengah ukuran nenek moyang kuno mereka. Kalajengking dapat dengan cepat menangkap serangga dengan capit mereka dan mencambuk telson mangsanya dengan ekor mereka, lalu kemudian menyengat mangsanya dengan ujung ekornya. Sengatan kalajengking mengandung racun untuk membunuh mangsa dan mempertahankan diri dari pemangsa. Seperti telah kita ketahui, kalajengking memang dikenal sebagai salah satu hewan beracun yang bisa mengancam nyawa mangsanya. Namun, sebenarnya hanya sekitar 30 atau 40 spesies dari 1.500 spesies kalajengking di seluruh dunia yang memiliki racun cukup kuat untuk menewaskan seseorang. Setiap spesies memiliki jenis racun khusus yang bekerja dengan baik terhadap mangsa yang dipilih. Wah, mendengarnya saja sudah merinding. Namun, di balik racun yang berbahaya tersebut, dikatakan oleh beberapa peneliti, racun tersebut memiliki manfaat. Seperti yang diucapkan oleh Pak Presiden Joko Widodo bahwa racun kalajengking bisa membuat seseorang menjadi kaya raya. Jadi, bagaimana cara kerjanya? Menurut sebagian orang yang memanen cairan beracun ini untuk diperdagangkan, dan ternyata ini adalah bisnis yang menguntungkan. Racun kalajengking ini memang dapat langsung menewaskan manusia. Namun, para peneliti percaya racun itu juga dapat digunakan sebagai pembunuh rasa sakit dan untuk mengobati kanker. Menurut penelitian yang diterbitkan oleh US National Library of Medicine National Institute of Health, racun kalajengking bisa menjadi sumber molekul bioaktif yang berharga yang dapat berfungsi sebagai petunjuk untuk pengembangan terapi baru melawan penyakit saat ini yang mulai bermunculan. Untuk alasan ini, telah tumbuh minat untuk memerah racun kalajengking. Di India sendiri, racun kalajengking dijual 1,6 juta rupiah per tetesan yang bisa dibilang lebih kecil dari sebutir gula. 1 gram saja membutuhkan racun dari 3.000 hingga 3.500 kalajengking. Mahal juga ya. Lalu bagaimana dengan pasarnya? Karena nilai moneter dan manfaat kesehatannya, peternakan kalajengking tumbuh di seluruh dunia. Seorang insinyur dari Mesir misalnya, telah mengubah ide gila itu menjadi bisnis yang menguntungkan. Ia menghasilkan racun kalajengking untuk tujuan penelitian farmasi yang harus diolah terlebih dahulu. Karena seseorang tidak dapat langsung menyuntikkan racun ke dalam tubuh karena sifatnya yang beracun dan berbahaya. Oleh karena itu,
permintaan besar di antara industri peneliti biomedis berfokus pada mempelajari sifat farmasi racun kalajengking. Banyak molekul bioaktif yang diturunkan dari kalajengking telah terbukti memiliki sifat farmakologis yang menjanjikan, yang membuat racun kalajengking menjadi neurotoksik yang langka dan kuat sebagai komoditas yang banyak dicari. Membudidayakan kalajengking bisa menjadi tugas yang sangat sulit, tetapi bisa dibilang menguntungkan. Untuk membiarkan kalajengking dan mengeluarkan racunnya, sebenarnya ada banyak metode yang bisa digunakan, tetapi semuanya tetap membutuhkan metode pelatihan, penelitian, dan keamanan yang tepat. Jadi, jangan coba-coba sembarangan ya. Para ilmuwan di Maroko mengembangkan metode yang agak aman untuk mengekstrak racun kalajengking. Mereka mengembangkan mesin pemerah racun yang dikendalikan dari jarak jauh. Alat tersebut menempel pada ekor dan menggunakan listrik untuk menstimulasi kelenjar racun kalajengking agar keluar. Alat ini dapat mengumpulkan racun dari 150 kalajengking dalam 1 hari. Lalu, bagaimana dengan potensi beternak kalajengking? Apakah benar semenguntungkan itu? Ini mungkin terdengar sangat mudah untuk dilakukan. Namun, ahli biologi Amerika Serikat mengatakan bisnis kalajengking sebenarnya jauh lebih sulit daripada yang dibayangkan. Pasar untuk racun sangat terbatas, dan seseorang harus benar-benar memastikan bahwa mereka memahami industri untuk bisnis semacam ini. Menurutnya, sebelum menjual atau memutuskan untuk beternak kalajengking dan diambil racunnya, sebaiknya mendapatkan kontrak jauh sebelum berinvestasi dalam membangun fasilitas. Racun yang digunakan untuk penelitian dan produksi antivenom diproduksi sesuai spesifikasi pelanggan, jadi tidak asal-asalan ya. Maka dari itu, harus mengetahui racun spesies apa yang dibutuhkan, dalam jumlah berapa, pada jadwal apa, dan jenis pengujian serta sertifikasi apa yang harus disediakan untuk pelanggan yang membutuhkannya. Selain itu, tentu saja Anda membutuhkan kalajengking untuk memulai bisnis. Artinya, Anda harus mencari hewan ini di habitat aslinya atau membelinya. Namun, hewan ini akan memerlukan pembelian spesimen hasil penangkaran dan mungkin saja perlu dokumen peraturan pemerintah karena kemungkinan akan menghapus beberapa spesimen dari alam liar. Anda harus memulai dengan beberapa pasang untuk mengembangbiakannya. Jadi, butuh waktu yang cukup lama untuk membentuk koloni penuh. Setidaknya, Anda butuh puluhan ribu kalajengking. Yang paling penting dari itu semua adalah berhati-hatilah saat Anda memanen dan memerah racun kalajengking. Karena menurut pendiri Venomtech, satu sengatan saja bisa 100 kali lebih menyakitkan daripada sengatan lebah. Wah, bisa bengkak hingga demam. Anda masih tertarik? Di Turki, ribuan kalajengking disimpan dalam kotak plastik transparan berjejer di dinding laboratorium pengembangbiakan di Provinsi Sanliurfa Tenggara, Turki. Kalajengking-kalajengking itu menunggu petugas untuk memerah racun mahal mereka yang digunakan untuk memproduksi obat. Menggunakan sepasang pinset dan penjepit, pegawai laboratorium mengeluarkan kalajengking dari kotak dan menunggu saat mereka memeras setetes kecil racun dari jarum mereka ke dalam wadah. Racun tersebut kemudian dibekukan dan diubah menjadi bubuk sebelum dijual. Seekor kalajengking dapat menghasilkan sekitar 2 mg racun dan laboratorium dapat memperoleh sekitar 2 gram racun setiap hari. Begitu menurut pemilik peternakan kalajengking. Di Turki, salah satu peternakan kalajengking yang dibuka pada tahun 2020 kini memiliki sekitar 20.000 kalajengking spesies Adrotonus turkiensis yang diidentifikasikan sebagai jenis berbeda dalam sebuah artikel yang diterbitkan dalam jurnal Scorpiology pada tahun 2021. Racun kalajengking yang telah dibukukan tadi dan setelahnya menjadi bubuk, selanjutnya akan dijual ke Eropa.
Bahkan racun tersebut telah diekspor ke Prancis, Inggris, Jerman, dan Swiss. Di sana biasa digunakan untuk memproduksi kosmetik, obat penghilang rasa sakit, dan antibiotik. Dan tahukah Anda dihargai berapa? Dihargai sekitar kurang lebih 10 juta US dollar untuk 1 liter racun. Ya, itu sangat mahal. Tetapi racun kalajengking itu sendiri harus benar-benar berkualitas tinggi dan Anda harus dapat menyempurnakannya untuk mengeluarkan komponen tertentu dengan cara yang cukup murni, yang bahkan bisa membuatnya lebih mahal. Sumber racun kalajengking yang dapat dipercaya tidak hanya penting untuk memastikan kualitasnya, tentunya yang sudah melalui proses penyempurnaan ya. Selain itu, ada hal yang harus difikirkan. Dengan adanya pengobatan dengan racun kalajengking, apakah juga berimplikasi pada konservasi dan kepunahan spesies? Sebuah artikel yang diterbitkan oleh para peneliti Unit Keanekaragaman Hayati di Universitas Turku, Finlandia, menguraikan bahwa bisnis ekstraksi racun amatir memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap populasi kalajengking liar. Setelah melintasi planet ini selama lebih dari 430 juta tahun, di mana kalajengking telah berhasil menyebar ke hampir semua dataran yang ada di bumi. Kalajengking kini terancam oleh perdagangan hewan peliharaan dan peternakan amatir, yang keduanya mengekstraksinya dari lingkungan. Beberapa orang memiliki pandangan bahwa industri ini dapat mempercepat kepunahan kalajengking, dan apa yang mendorong ancaman itu adalah kesalahpahaman yang menyebabkan begitu banyak orang percaya bahwa racun mereka merupakan peluang bisnis yang menguntungkan. Ketertarikan terhadap racun kalajengking sayangnya mengarah pada situasi di mana sejumlah besar kalajengking dikumpulkan dari alam liar. Misalnya, klaim terbesar di media sosial di Iran bahwa racun kalajengking berharga 10 juta US dollar per liter. Ketika situasi meningkat, peternakan kalajengking ilegal didirikan di negara itu dan puluhan ribu kalajengking dikumpulkan ke peternakan ini. Secara bersamaan, bisnis yang dikhususkan untuk melatih orang dalam penangkaran dan pemeliharaan, pemasaran, dan distribusi kalajengking hidup dalam jumlah besar mulai berkembang. Akibatnya, banyak spesies dengan cepat menjadi terancam punah. Jadi, untuk pertanyaan, apakah racun kalajengking merupakan cairan termahal di dunia? Jawabannya tergantung untuk penggunaannya. Jika Anda seorang peneliti yang ingin melakukan penelitian terhadap peptida dan protein yang terkandung dalam racun kalajengking, maka ya, itu adalah salah satu barang termahal menurut beratnya yang dapat dibeli dengan uang yang berlaku untuk kelas laboratorium. Namun, jika Anda terjun ke pasar racun kalajengking dengan niat menjadi jutawan dengan memasang beberapa terarium, sepertinya ini bukan hal yang tepat karena sulitnya menemukan pasar untuk membeli racun kalajengking yang kita miliki. Tapi, jika Anda sulit menjual racunnya, kalajengking juga bisa dijual untuk hewan peliharaan. Apakah Anda penghobi hewan ini?